Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Ayana Sinaga dengan NPM 207555072. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Mengenal istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama, uang persediaan atau UP. UP atau uang persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua, ganti uang atau GO, yaitu uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Yang ketiga, tambah uang atau TU, yaitu ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat, pembayaran langsung atau mekanisme langsung, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Dan yang terakhir, pembayaran UP atau mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Selanjutnya, surat permintaan pembayaran. Yang pertama, SPP atau SPP-UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Yang kedua, SPP-GU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SP penggunaan yang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga, SPP-TU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang. Kebutuhan mendesak, yaitu pada saat kebutuhan mendesak atau UP tidak cukup, maka mengajukan SPP-TU. Dan yang keempat, SPP-LS atau surat permintaan pembayaran langsung. Nah, yaitu SPP-LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Kemudian SPP-LS atau langsung ada dua, yaitu SPP langsung untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua SPP langsung untuk barang dan jasa. Selanjutnya, akuntansi uang persediaan, yaitu yang pertama saat diterimanya surat perintah dana uang persediaan atau SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut pembentukan BUD. Pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP dan pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme langsung. Yang ketiga, penggantian UP atau GU. Kemudian tambah uang dan penyetoran sisa UP. Selanjutnya, apa saja jenis metode pembayaran? Metode pembayaran ada dua, yaitu langsung dan beban UP. Pada metode langsung, pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Kemudian beban UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau menurut Permendagri 13 tahun 2006. Selanjutnya, klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi itu mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal itu memperoleh aset tetap, seperti perbaikan jalan, irigasi, dan yang ketiga, belanja tak terduga itu seperti bencana alam. Kemudian, prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan.
Selanjutnya, pencatatan barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu belanja pada estimasi perubahan sal. Belanja di sini yaitu dengan kode akun 5 dan estimasi perubahan sal dengan kode akun 3. Selanjutnya, akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian klasifikasi beban. Beban terbagi atas 4, yaitu beban operasi. Yang pertama beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi. Yang kedua beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Yang ketiga, beban non-operasional, yaitu dari defisit penjualan aset melancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang keempat, beban luar biasa. Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Kemudian tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Kemudian, pencatatan beban. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara penerimaan pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD, yaitu beban pada RKPPKD. Selanjutnya, akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Kemudian, prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Kemudian pencatatan persediaan. Contoh pencatatan jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Di sini ada contoh soal, yaitu dibayarkan gaji bulan September 2023. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 600 juta, di sini menggunakan mekanisme langsung. Pada saat pembukuan SKPD, maka jurnal di LRA, yaitu belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta. Di jurnal LO, yaitu beban pegawai pada RKPPKD sebesar 600 juta. Kemudian untuk pembukuan PPKD, jurnal LO-nya yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Selanjutnya, dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GO. Nah, di sini pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta. Di jurnal LO,
yaitu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Kemudian, pada saat pembukuan SKPD saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 80 juta. Kemudian pembukuan PPKD yaitu jurnal LO-nya RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2023, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 6 juta. Maka jurnal LO yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta. Kemudian pada akhir tahun 2023, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 12 juta. Maka jurnal LO-nya adalah beban persediaan pada persediaan sebesar 2 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.